semuanya. Hai semuanya. Hai semuanya. Annyeong. Kami dari 3M. Jadi, perkenalkan, nama aku Syafina. Lalu ada Aku Isti. Dan satu lagi ada Jika. Hai, annyeong. Nah, kali ini kita mau nge-reaction musik videonya dari boyband Indonesia baru. Sebenarnya debutnya udah dari tanggal 23 Oktober, tapi baru rilis official lirik videonya aja, belum musik videonya. Nah, kali ini mereka udah meriliskan musik videonya. Gitu. Nah, Yeay. judulnya, nama boybandnya apa nih? 18. Yes, 18. Nah, terus 18. judulnya itu Mengejar Mimpi. Rilisnya itu tadi sore sekitar jam 4-an ya. 4. Nah, Yes. kita bertiga bakal reaction nih MV mereka dengan jujur, dengan segala komentar, saran, kritik, dan mohon maaf jika banyak ada kata-kata yang tidak mengenakan atau benar-benar parah untuk mengkritiknya, karena dari pandang kita saja. Oke? Kita langsung aja, kita share. Cepetan, nggak sabar nih gue. Nih, ini udah aku ini. Nanti kalau ada yang mau dikomenin, bisa kalian bilang stop ya. Siap? Siap. 3, 2, 1. Oh ya, nih buat aku ya, aku mundurin dikit deh. Nih, aku di sini aku mau ngomentarin. Maaf ya kalau komentarku sangat-sangat kayak sedikit menyinggung atau gimana. Tapi menurut aku ini tuh kayak 18 itu kan sebenarnya punya ciri khas ya, untuk tulisannya tuh di MV-nya tuh bisa dibilang kalau mau tulisan judul atau MV-nya tuh harus punya ciri khas dulu kayak gitu. Nah, terus ininya maaf aja nih, ini editannya tuh kayak cuman sekedar buat pembuka aja gitu. Contoh actingnya tuh dibuat berbeda gitu kan, tulisan actingnya sama judulnya tuh dibuat berbeda atau dibuat space gitu. Jadi kayak bervariasi gitu lah. Jadi tahu mana yang judul, mana yang nama boybandnya atau nama grupnya kayak gitu. Ini tuh kayak sama semua gitu loh. Tapi backgroundnya udah bagus nih, kota Jakarta. Bagus. Kayak kenal deh gue. Ayo. Gimana ya? Ada komentar gak di sini? Enggak sih, ini kalau menurut gue ya, ini backgroundnya tuh udah bagus, kayak apa tuh namanya, mendeskripsikan seorang acting banget gitu loh. Yes. Kalau dari backgroundnya itu. Jipa, ada komentar gak tentang ini nih? Iya, kalau misalnya dilihat dari background, ya cocok sih. Pas penempat, maksudnya kayak cocok banget gitu mengejar mimpi, kan dia kan disorotnya dari jauh gitu kan, jadi kayak banyak banget orang yang berlalu-lalang ke sana kemari, dan itu tuh demi mengejar impiannya mereka masing-masing gitu loh, kayak ada yang kerja gini dan sebagainya. Itu cocok Kan sih menurut gue backgroundnya. Iya benar. Apalagi kalau di kota Jakarta itu kan tempatnya orang nyari itu ya, kerja gitu. Yes. Mengejar mimpi, kebanyakan kan merantau ke Jakarta. Ya benar. Jadi kayak Jakarta itu tempat mimpinya orang-orang gitulah ya istilahnya ya. Yes, of course. Ya itu dari aku komentarnya cuman kayak background tulisannya aja, bukan background tulisannya, sorry, font tulisannya dibedain atau enggak kasih lambang actingnya atau gimana gitu ya, ciri khasnya. Yeah. Terus lanjut ya. Thank you. Oke.
Ini masih bagus backgroundnya kan. Nah, oh iya nih, buat aku di sini itu mendingan kalau apa ya, kalau misalnya aku yang buat nih, aku bakal naruh sorotan membernya. Jadi misalnya membernya tuh lagi di mana, atau lagi kumpul-kumpul di mana, atau duduk, kayak langsung menyorot ke itunya, menyorot ke membernya gitu. Terus jadi kayak langsung memperkenalkan membernya, oh ini nih membernya gitu. Oh yes. Ya, kalau gue kayak gitu, kayak entah kameranya dari jauh, posisi jauh kedeketin member apa gimana, langsung redup apa gimana gitu. Nah, kalian ada komentar lagi nggak? Kalau dari gue kalau dari gue, kenapa video pertama itu langsung disorot tuh kayak kebersihan gitu, maksudnya itu apa gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Jadi kita dari awal nonton aja kita kayak mikir ini judulnya mengejar mimpi, tapi kok video awal yang disorot tuh kayak tentang begini gitu, paham gak sih? Iya. Aku sih ngira dari awal ngeliat tuh kayak gitu mikirnya, ini maksudnya apa gitu, pasti mikir kayak gitu sih orang-orang. Kalau dari si Bungsu apa, Jit? Kalau menurut gue kan tadi udah catchy banget tuh kan, 18 mengejar mimpi gitu. Kenapa enggak? Ya gue sependapat sih sama tadi, siapa sih yang ngomong, Sapina atau Isti. Gue sependapat sih kayak kenapa enggak langsung orangnya gitu dimunculin pas mereka tuh lagi jalan gitu kan, kayak mengejar mimpi, baru abis itu bolehlah inilah gitu, kayak tapi setidaknya tuh kayak mereka tuh jalan gitu loh untuk mengejar impian mereka, baru habis itu intinya apa namanya, kayak step by stepnya gitu loh, mereka mengejar mimpinya itu kayak apa namanya, kayak flashbacknya gitu, kayak mereka tuh mengejar mimpi tuh dari kayak gini gitu. Kalau dari gue kayak gitu sih. Iya, dari intronya seharusnya gini, dari intro terus mereka jalan para member kayak gitu-gitu, baru pas si apa tuh namanya, siapa sih yang itu pertama tadi, Vin ya, yang jalan sendiri ya. Nah itu baru pas Vin nyanyi, pas partnya Vin baru dah dimasukin video-video kayak gitu. Ya, lanjut ya. Oke. Bentar guys, ini gimana sih? Nah ini Vin nih. Ini sebuah kisah tentang perjalanan mengejar mimpi. Lo ganteng banget pacar orang. Iya ya Allah. Ganteng banget bias gue ya Allah. Ini Bang Fal ya? Berjuang. Aduh Bang Lidur. Pos dulu Sam. Pos dulu Sam. Yang mana? Mau komen. Sam. Ini. Silakan komen. Apa silakan. Mau komen apa? Silakan. Itu kan Bang Paldi. Gue kira Wildan. Soalnya kan kalau pakai masker mirip banget. Apalagi kan poninya tuh dikedepanin kan si Bang Pal itu. Ya Allah, lanjut. Bagus. Itu emang. Oke, lanjut ya. Harus menjaga protokol kesehatan sih. Berjuang melawan kerasnya dunia. Tekadkan semangat. Ini udah bagus nih yang bagian kakak. Marilah bersamaku kejar masa depanmu. Mau komentar yang ini. Kenapa? Iya. Kenapa bagian Neo kan ini kan bagian Neo ya. Kenapa pas disorot? Kenapa dia nggak dubbing? Kenapa dia cuma diem doang? Nah bener. Ini kan kesempatan dia untuk disorot ya kan? Takutnya kalau orang nggak tahu, baru ngelihat MV ini dan nggak tahu member-membernya, nggak tahu belum tahu gitu ini boy band gitu, membernya ini gitu. Nanti orang tuh ngiranya itu si Neo itu cuman kayak apa ya, orang kayak biasa. modelnya doang gitu. Iya, kayak model. Kayak modelnya apalagi doang dia gitu kan. sama masyarakat kan.
Bener-bener. Harusnya ya meskipun Tapi dia mungkin kayak Vin juga, bentar. Apa? Kayak Vin tadi meskipun gabung-gabung sama orang-orang di jalanan tuh dia masih dubbing gitu kan suaranya. Kalau ini kan kayak foto model aja gitu, paham gak sih? Kayak gak penting banget sebenarnya dimasukin ke MV ini gitu, paham gak sih? Iya, benar. paham. Tapi kayaknya ada ininya, dia tuh ada alasan tersendiri mungkin dia nggak dubbing. Karena kita nggak tahu kan maksudnya Iya. apa gitu. Karena ini kan dari Soalnya kacamata partnya kita. dia, soalnya partnya dia itu dikit banget yang kayak tekadkan semangatmu, terus larilah bersamaku, bagian dia juga bukan sih? Iya. Iya, soalnya kan kenapa diambilnya Neo, karena Neo tuh suaranya unik menurut gue ya. Yes. Dia unik suaranya, bener dah. Dia tuh Tinggi, suaranya tuh berat ya, suaranya berat tapi unik. Suaranya gitu. berat tapi bisa suara tinggi. Iya, benar. Dia keras suaranya. Oke, lanjut. Oke. Pegang tanganku saat kau terjatuh, rangkul pundakku saat kau mengeluh, dan ku kan Stop. Yang cowok, yang cowok tadi, yang rangkulan yang cowok anak kecil. Bentar. Kayak anak kecil. Yang anak kecil. Nah, Jadi, ini yang cewek bertiga rangkulan kan. Nah, giliran anak yang cowok itu kenapa kayak satunya tuh kayak tersaingi gitu, kayak dihindarin gitu. Terasingkan. Ini Tersaingi. kan gitu. iya. Bentar. Enggak Ya, kayak gitu. diasingkan gitu. Apa tuh namanya? Ya gini liriknya kan gini nih. Liriknya gini tapi Pegang kenapa? tanganku. Iya, pegang tanganku, rangkul pundakku. Tapi yang satunya kenapa kayak dipisahin gitu, kayak diasingkan gitu, kan aneh banget gak sih? Enggak gitu. Limit lagi nih gue. Aku limit. Aku limit sih. Kasian banget. Nih, Bisa limit sih. kalau komen gue nih ya, sumpah kalau komen gue nih, harusnya tuh si anak ini kalau diajak syuting MV gini, itu aja disuruh ayo gandengan tangan gini loh bertiga ya kan, kayak ngerangkul Iya, harusnya kayak jalan ya apa bener, kayak ngajak gitu kan, ngajak misalnya ini berdua nih lagi jalan, ketemu nih orang satu nih, harusnya diajar rangkul gitu, jangan Iya. kayak berdua aja malah diliatin aja gitu kan. Ya gimana kalau dilihat, ya gimana ya? ya Iya, kayak tapi istilahnya kan nih, kita anak kan dua ini tuh kayak jalan terus ketemu sama temennya lagi duduk kayak tos terus diajak pergi lewat gitu, itu kan lumayan lah ya. ya mungkin juga ini bukan termasuk dari maksudnya kayak bukan modelnya gitu, mungkin mereka ngambil videonya kebetulan lagi ada anak-anak main jadi kayak disorot gitu loh, ngerti gak sih? Gak mungkin, Kalau misalkan ini gak mungkin. tapi kalau Kalau misalnya ada orang yang lewat itu gak mungkin kayak gitu. Harusnya kan kalau dari tim belakangnya itu bakalan ngerti gitu, bakalan paham gitu. Kalau disorot tuh, kalau misalnya ada orang yang kayak gini tuh kan kita tahu nih. Kalau misalnya lagunya tentang ini nih, apalagi setelah ini ada cewek yang berpelukan bertiga gitu. itu rangkul, Jadi kan ya, sama-sama mereka berangkul. Ya rangkulan bertiga, jadi kayak mikirnya tuh ini yang cowok ini kok cuma berdua tapi yang satunya kayak diasingkan. Terus setelah itu ada video yang cewek rangkulan bertiga, kayak gimana ya, Jadi kayak istilahnya mungkin ada kebersamaannya gitu lah ya, bestie-nya. Iya, Sahabatan. atau enggak mungkin yang disorot di sini pegang tanganku saat kau terjatuh, mungkin yang si baju kuning ini, mungkin si baju kuning ini, baju merah kurang tahu ya dia ngapain, dia kan pegang tanganku saat kau terjatuh, jadi si itu baju pas putih banget kayak justru. ayo gini gitu, pas banget di situ baju putih sama si anak baju putih yang baju kuning tuh pas banget. Gue nggak tahu yang baju merah tuh itu apa gitu. Nah, yang aku komentar itu. Kalau menurut gue ini kan pas banget kan, apa pegang tanganku saat kau terjatuh kan. Iya. Itu pas banget adegannya lagi Ya jalan. mungkin, Itu yang gua ya bilang. Nah, ya jadi kalau Tanganku mikir saat kau positifnya terjatuh. gitu. Jadi seolah-olah tuh yang si cowok ini tuh kayak lagi galau atau gimana gitu, apalagi
merenung terus diajakin suruh ayo ikut gua gitu loh. Gitu. Ya, ya. Ada ya next. Gitu. Next. Oke. Ku saat kau terjatuh, rangkul pundakku saat kau mengeluh, dan ku kan ada. Yang ini, gue mau komen. Kan? Kenapa? It's okay lah ya. Disorot dari belakang gitu kan. Tapi lebih bagus itu dia disorot dari istilahnya dia mending jalan mundur gitu loh. Kenapa enggak dari gimana? Jalan mundur. Jadi tuh TV-nya tuh jalan mundur ke belakang. Nah kameranya ngikutin gitu loh. Soalnya tuh gimana ya? Jujur dari tadi tuh mukanya Vin tuh cuma dikit doang. Yang kesorot, ya kan? Justru yang lebih banyak kesorot itu kayak bukan model sih, lebih tepatnya apa sih kalau ngomongin sih? Kayak ini sih kayak bagian-bagiannya gitu loh, kayak menunjukkan bahwa begini loh kita sebelum terbentuk kita pernah ngerasain hal seperti ini gitu, lebih banyak ke situnya. Tapi kalau dari segi video bagus, kayak kamera itu di depan gitu, jadi Vin tuh jalan kayak oke gitu, kayak santai gitu. Kalau disorot dari depan kan enak kan, jadi kelihatan juga oh ini yang tadi nih yang pertama gitu. Dari depan, tapi kalau kayak dari belakang gini ya ini kan Aku saat kau mengeluh, dan ku kan ada. Nah ini kan ada kayak liriknya itu, dan ku kan ada untuk aja tuh kayak dia yang gue bilang tadi, dia jalan mundur terus tangannya tuh kayak di depan kamera kayak mau ngambil sesuatu ini. Ku kan ada untuk ini tuh kan keren ya, gitu ya. Jadi kelihatan mukanya dia juga. Ya kan? Ya, iya itu. Ya tapi kita nggak mau ngegurui juga ya, cuman dari sisi cuma tanya gitu. Iya. Gitu. Pokoknya ya kita cuma dari segi kita yang nonton. Iya, dari sisi kita yang menonton dan kaum awam. Ya kan? Yes. Oke, lanjut. Bentar guys, loading. Untukmu. Oke. Panggil namaku saat kau merapuh. Nah, menurut gua ya, pas bagian panggil namaku saat gitu. Nah itu mending bareng-bareng, kata gue, mesti disorot lagi mereka gitu loh. Iya, istilahnya kan harmonisasinya biar kelihatan gitu. Oh ini ternyata harmonisasi dari member ini gitu loh yang nyanyi gitu. Tapi kayaknya kalau dari sisi mereka beda sih. Iya kan dari kita nggak tahu. Ini kan kita kalau ini dari sisi kita. Ini legit kita komentain dari sisi kita, bukan kalau misalnya dari mereka itu konsepnya kayak gini ya itu ya kita nggak permasalahin. Itu urusan mereka gitu. Kita mau ngejelekin hasil kerja mereka juga bukan gitu. Cuman kita ya komentarin biar ntar kedepannya MV kedepannya atau konten-konten kedepannya itu lebih baik lagi. Lebih baik daripada yang sekarang. Oke, I know. Lanjut. Kan jadi tempatmu untuk berteduh. Kita bersama selalu, sahabatku. Nah, salah. Yang suaranya Bang Pol itu keras banget. Nah, di bagian sahabatku ini harusnya pas mereka jalan ya. Iya, yang pas mereka tadi jalan bertiga loh, itu pas banget. Yang sahabatku itu pas banget yang tadi bertiga. Mau ngasih saran sih. Nggak ngasih saran, maksudnya yang komentarin gitu. Kenapa yang dijadiin modelnya itu kenapa nggak member acting sendiri gitu, jadi mereka sambil nyanyi sambil kayak meragain juga yang jadi modelnya juga gitu, paham nggak sih? Jadi biar nggak orang-orang lain kan banyak tuh yang disorot tuh, dari kayak tukang jualan, terus anak kecil yang lewat, terus habis itu tukang sapu jalanan dan segala macam. Kenapa nggak yang meranin tuh member acting sendiri gitu? Ntar kalau bagian yang mereka nyanyi juga ada videonya tersendiri gitu yang disorot gitu, paham nggak sih? Iya, kayak
gue agak sedikit tangkap sih, maksudnya kayak kan kayak tadi tuh gue tuh pikiran gue tuh gini, kayak pas mereka lagi ada yang kayak cewek-cewek itu kan, rangkul pundaku saat kau mengeluh gitu, itu pas ngerangkul gitu kalau biasa tuh ada satu orang gitu member yang kayak ada di situ loh, kayak lewat gitu, itu Iya, pikiran gue kayak benar. gitu ya, kayak gitu lewat gitu. Terus apalagi pas mereka bilang sahabatku, mungkin kayak ada member yang ketemu kayak atau gimana gitu ya, pikiran gue sih ke situ sih. Jadi biar ada apa namanya, kayak biar ada komunikasi gitu loh, kayak misalnya kayak nyambung gitu loh, maksudnya yang si sahabatku ini terus ada member yang ini sama ini, jadi member acting tuh full semua ada di dalam lagu gitu, nggak sepotong-potong. Yes, benar banget. Gue setuju sih. Gue juga mikirnya kayak gitu. Mm-mm. Buatku ya, janganlah kau bersedih, karena temanmu selalu di sini menemanimu mengejar mimpi. Bangkitkan rasa percaya diri, jangan ragu, ada aku angkat saja kepalamu tanpa ragu. Buang semua rasa malu yang tak perlu, bersatu demi maju, taklukkan dunia bersamaku. Come on. Dengarlah, hey teman, kita bersama untuk kejar impian. Kita bangkit dengan segala harapan, bahkan kita bersama saat sarapan. We always together, we better. Yuk. Komen. Yang bagian loke, gue lupa nih. Oke. Bagian loke. Oke. Kan udah bagus nih awalnya kan, kayak ya itu mah ini gitu kan. Ya. Nah ini Ngajar tuh kayak impian. kenapa kan bagian loke yang rap kayak tadi bagiannya Wildan kan nge-rap Iya, kan? dia Iya, kayak sendirian. disorot Wildan terus gitu Asik. kan. Ya walaupun ini, nah kenapa bagian loke itu nggak disorot aja gitu, walaupun kayak apa ya, kayak misalnya disorot kemana gitu. Nah tapi balik lagi ke loke, kenapa ke Fadel yang lagi jalan ya, istilahnya nih ya, istilahnya bahasa kasarnya gitu lah ya, nggak penting itu gitu, ngerti nggak, kayak sarapan bersama, kenapa sarapan bersamanya tuh kenapa nggak itu, malah orang jalan kayak begini nih ya kan nggak nyambung gitu loh, bahasa kasarnya gitulah ya, komentar kasarnya gitu kan. Itu yang gue maksud dari awal, itu awal gue komen itu yang gue maksud, kenapa nggak apa tuh namanya, nggak member aktif sendiri yang ada keterlibatannya. Jadi kayak ya? istilahnya gini, kayak member acting justru jadi talentnya daripada jadi penyanyinya, paham gak sih? Yes. Iya benar. Harus apa enggak kayak pengisi soundtrack gitu ya nggak sih? Bener banget. Lanjut. Baik. Saling aja pun kita baper, tak ada kata caper, pertemanan kita memang super. Nah ini juga pertemanan kita super gitu kan. Nah itu kenapa nggak kayak menunjukkan kayak pertemanan istilahnya kita memang acting super lagi gitu loh, acting lagi, atau adanya itu acting lagi yang disorot. Kayak kan videonya sama lirik lagunya itu nggak nyambung kan? Iya, I know. Benar banget. Oke lanjut. dekatkan semangatmu. Bagian Neo lagi, kenapa nggak dubbing? Kenapa malah dia jalan terus disorot Fadel? Iya. Dan lebih parahnya lagi, disorotnya itu dari belakang, dari samping gitu. Yes. Jadi kayak dia tuh kayak istilahnya kalau di film itu kayak pemeran apa ya namanya itu kalau di sinetron kayak gitu. Figuran. Ya, kayak figuran gitu. Harusnya lebih bagus yang tadi lagi. Gak nyampe 5 detik dia itu lewatnya. Iya. Yang itu kayak si Neo tuh kan naik tangga, ya kan? Harusnya tuh lebih baik tuh pas naik tangga tuh disorot gitu. Jadi kayak kameranya tuh ke atas gitu lah, naik ke atas. Nah, yes, benar. Ayo ada yang mau komen lagi, lanjut. Ini kayaknya pedagang pasar. Gak boleh gitu. Maafkan Fadel. Maaf. Bestinya Safira sama Jipa, maafkan ya. Kejar masa depanmu. Bentar.
Nah, di sini gue mau komen nih. Maaf banget nih. Maaf banget nih untuk fansnya Kak Fadil atau Kafaldi. Kak Faldi, maksudnya. Maaf banget nih buat fansnya Kak Faldi. Ini tuh ya, maaf banget nih, kurang ekspresi bukan ekspresi menghayatinya ya. Ini kan nada tinggi gitu kan. Ya, ini kayak harus kelihatan bisa kejar-kejarnya dia. Gitu. Tapi kayak Kak Faldi itu cuma gini dong. Iya, Gitu doang istilahnya. Bahasa kasarnya nih, gue mau komentar kasar aja, nggak bisa gue komentar halus. Gitu. Kurang ekspresi. Ini kan ada tinggi, terus dia dubbing, jadi tuh kayak harus, gitulah, harus pas gitu kan. Ketika dia nyanyi. Yes. Kecuali kayak si Vin, dia diserotnya dari samping, nggak kelihatan kan, dari mimik wajahnya, dari mulutnya gitu. Soalnya dari depan. Iya. Harusnya dari depan terus nggak kurang ekspresi. Seandainya kayak cuma gitu, it's okay lah, kayak cuma doang, jadi nggak terlalu tinggi. Tapi kan ini high note gitu, jadi Kafal ekspresinya tambahin lagi dong Kafal. Padahal itu bagus, suaranya bagus, high note-nya tuh bagus. Kenapa high note-nya tuh bagus, udah tinggi terus halus, tapi ekspresinya Kafal kalau Kafal nonton ini tambahin ekspresinya. Oke. Semangat Kafal. Semangat Kafal. Semangat Kafal. Ayo lanjut. Pegang tanganku saat kau terjatuh, rangkul pundakku saat kau menggerak. Bentar, gue ini seneng banget sih, transisinya tuh keren banget menurut gue. Rangkul pundakku saat kau menggerak. Fadel, itu kayak Fadel tuh kan Fadel mulu, gue inget Fadel mulu, ya Allah. Maksudnya Saka. Fadel, lu kalau nonton ini jangan sampai ilfil sama Sapina ya. Maaf ya, ayo lanjut. Bukan ada untukmu, panggil namaku saat kau meragu, bukan jadi tempatmu untuk berteduh. Kita bersama selalu, sahabatku. Stop. Yang mana? Stop. Yang Will naik tangga. Oh, ayo, udah coba sini. Nah, harusnya si Neo harusnya kayak gini nih sorotannya. Kenapa pas Wildan? Aduh. Iya, makanya. Yes, of course. Gue tahu. Neo tadi dari samping doang. Iya, dan itu juga tadi gitu ya. Vin dari belakang. Iya. Terus Vin juga dari belakang. Padahal ini bukan bagiannya Will gitu. Maksudnya ini kan bareng kan, kayak refnya kan. Aduh. Oke, lanjut. Ya gitu lah pokoknya. Tempatmu untuk berteduh, kita bersama selalu. Aduh, suaranya bias gue. Sahabatku. Aduh, ganteng banget sih Vin, ganteng banget sih kalian semua. Makannya apa ya? Nah, kan gini ya sih persembahan. Ini bagus endingnya kan, jalan bareng-bareng gitu. Stop dulu, Sap. Iya. Stop. Udah. Maksudnya kan endingnya tuh enak gitu ya, jalan bareng-bareng. Iya, benar. Kan mereka tuh lagunya ada berapa, refnya ada berapa ya? Berapa kali ya? 2 apa 3 ya? 2 Tiga kayaknya. Akhirnya tuh ya. Di ref tuh kenapa pas di ref terakhir yang di shootnya tuh bareng-bareng gitu? Kenapa nggak dari ref dari awal yang di shootnya bareng-bareng? Jadi kan kelihatan bagus gitu kan? Biar nggak kelihatan apa ya? Biar nggak orang-orang jalanan aja, masyarakat aja yang di shoot gitu.
Kalau gitu kan bagus, endingnya tuh bagus sebenarnya, endingnya kayak gitu. Ya karena konsepnya dia seperti itu mungkin. Ya kita kan nggak tahu kan, kita Iya. Kalau gua nangkep dari MV ini kan kita udah selesai dari MV lah ya. Ya. Itu tuh ya gue tuh yang awal jalan-jalan sendiri. Mungkin dari kesimpulannya itu kenapa yang pas bagian ref itu dia nggak pernah bareng-bareng ya kan? Mungkin karena itu kan dari jalan-jalan satu-satu gitu loh. Mereka tuh kayak mencari tujuan, ngerti kan? Yes. Ya. Kan? Nah makanya pas di akhir mereka ketemu ya kan? oh I know. Mungkin kayak gitu maksudnya. Iya, Ya. emang seperti itu. Makanya dia setiap ref nggak barengan gitu. Tapi kalau di Iya. barengan, Ya soalnya dari awal masih mencari lah, masih mencari Iya. jalan gitu dari awal-awal. Mereka Pas kan- di akhir baru ketemu gitu. Apalagi mereka semua kan dari kota-kota yang berbeda, nggak sama Berbeda. dari Jakarta. iya jadi kayak Kalinya. satu mencari. Iya, jadi, Kiranya mereka jalan audisi gitu kali ya. Iya, Yes. bisa jadi kayak ketemu ini, akhirnya kita kumpul bareng, ketemu bareng. Mengejar mimpi bareng gitu kan. Yes. Ya tapi Iya. ya Tuh kayak kita. Karena kayak satu tujuan, mereka tuh satu tujuan, satu visi misi ya, kayak kita. Nah terus udah gitu kenapa nih ya? Kenapa? Tapi sih ya kalau paling menurutku ya karena mereka masih perkenalan gitu lah istilahnya ya, masih baru perkenalan member. Lebih baik tuh yang tadi Kak Isi bilang lebih baik Ya. yang banyak disorotnya tuh membernya gitu kan. Jadi kayak Soalnya kan iya. video debutnya mereka kan ini, MV pertamanya Iya, mereka, benar. jadi kan orang-orang tahu lah istilahnya. Apalagi dari awal acting ngeluarin musik audionya, yaitu udah banyak yang dengerin, udah banyak yang nge-react dan segala macam. Nah pas ini MV-nya keluar, takutnya pas orang komen pertama kalinya itu pasti bilangnya kayak gitu. Ini membernya tuh yang mana sih? Gitu. Pasti ngiranya Iya, kayak banyak. gitu. Mereka yang bertanya-tanya pasti. Soalnya kan orang-orang mungkin reaction itu dari dari video MV lebih menarik kan. Iya, Benar. Dengan liriknya kayak gitu. Oke, lanjut ya. lanjut. Halo semuanya, Lindar komennya di akhir aja. Ipa di Lanjutin aja sampai akhir. ingin mengucapkan selamat atas pembuatan video klip Mengejar Mimpi. Semoga sukses semuanya, Amin. dimudahkan rezekinya, amin. Jadi musik kebanggaan Indonesia. Terima kasih, dukung terus Etin ya. Keluarga Saka ingin mengucapkan semangat buat Saka dan Evelyn, semoga semakin sukses. Hai, selamat malam Amin. dari Vin 18. Aduh, calon mertua. Ingin mengucapkan selamat untuk single barunya dan selamat juga untuk Tante, halo. pembuatan video klipnya, Mirip banget ya. dan tetap semangat dan terus andalkan Tuhan. Tetap rendah hati dan acting jaya Iya, terus Tante. dalam musik Indonesia. God bless you, acting. Amin. Padel, Papa dan Mama, semoga kamu Ini calon mertua gue nih. diberi kesehatan dan setelah sukses nanti berbakti kepada kedua orang tua dan buat keluarga kita bangga, baik yang di Riau dan di Sumatera Barat. Saya orang Bener dari tua Sumatera. Loki Iya. mengucapkan selamat kepada Halo, Eki Bapak. atas debutnya. Bentar. Pegang tanganku saat kau terjatuh, rangkul pundakku saat kau mengeluh, dan ku kan ada untukmu. Panggil namaku saat kau merapuh, ku kan jadi tempatmu untuk berteduh. Kita bersama selalu, sahabatku. Mantap. Semoga sukses. Mantap. Amin. Sukses selalu untuk kalian semua, terutama untuk adik kita yaitu Wildan. Lancar selalu. Dari keluarganya Riko Sunda, yaitu Neo. Saya mamanya, Lalu, adiknya Neo. kami keluarga Itu tahu. mengucapkan banyak selamat buat 18 yang sudah merilis video klip Mengejar Mimpi. Semoga sukses selalu dan selalu diberkati. Amin. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Sekarang Gila gue sih, mau yang komentarin terakhir. nih. Gue mau komentar yang terakhir. Ini yang edit ini bermasalah kayaknya. Soalnya hancur banget anjir. Gak boleh ngomong kasar. Gak boleh ngomong kasar. Kalau gue, kenapa Dia gini sih? loh. Soalnya kan iya bener. Iya. Maksudnya gini loh. Udah tahu udah ini video mau dimasukin ke MV kecuali disendiriin gitu meskipun dimasukin ke YouTube-nya acting sendiri gitu. Soalnya ini digabungin sama MV gitu kan. Jadi kayak
apa ya, kayak kurang rapi aja menurut gua. Enggak dilihat, terus untungnya disimpan di belakang ya, nggak di depan. Kalau di depan mungkin orang baru lihat aja itu video udah nggak mau lihat lagi sampai ke belakang gitu. Iya, banyak sih yang mau dikomenin dari sini juga kayak kenapa nggak wajah orang tuanya tuh kan ada yang portrait kan, ada yang portrait, ada yang landscape gitu kan. Itu tuh kalau bisa tuh kayak apa ya, kayak dipenuhin aja gitu di layarnya gitu, jangan kecil kayak gitu juga. Terus juga pas bagian mamanya Vin, nggak tahu ya itu tuh emang mamanya Vin pakai efek kayak gitu atau efek dari pengeditan. Tapi kalau misalnya efek dari pengeditan, kenapa harus warnanya warna kayak gitu kan, gelap gitu kan, jadi kayak gimana gitu, kayak susah kenalinnya gitu. Ada kemungkinan itu mamanya Vin itu nge-recordnya itu pas malam sih. Iya sih, bisa jadi nge-recordnya pas malam. Dan yang terakhir gue tuh pengen komen tuh gini, gue tuh sebenarnya kayak pas ngeliat akhirnya tuh pengen bilang gini, mohon maaf ya buat yang nonton, mohon maaf banget, buat yang edit juga mohon maaf banget. Ini gue kayak pengen bilang gini, kalau misalnya emang terakhirnya akan seperti ini, kalau gue tahu akhirannya bakalan begini, kenapa kita nggak bikin satu kata aja untuk semuanya gitu, kayak semangat Aitin, jadi semuanya kompak. Kenapa harus bikin durasi 10 detik, itu kita kasih kata penyemangat dan arti mengejar mimpi gitu. Dalam pikiran gue atau apa, gue tuh ngebayangin konsepnya tuh gini, harus satu-satu gitu ya kan. Ini 10 detik, jadi 5 detik gitu kan per jeda-jeda, kayak semangat buat acting gitu, semangat. Dan terakhirnya tuh kayak arti mengejar mimpi buat aku tuh seperti ini. Jadi tuh kayak per satu-satu gitu loh. Karena kan ini kan kata-katanya kan beda kan, gak semua orang kata-katanya sama. Jadi kalau mau dibuat konsep seperti itu, alangkah lebih baiknya kayak diskusi dulu kira-kira akhirannya bakalan gimana nih gitu. Kalau akhirannya begini, mendingan kayak pakai satu kata aja, semangat acting gitu. Biar semuanya juga enak gitu, sama serentak. Kalau gue gitu. Gue sih setuju sama Cipa. Gue setuju. Kalau gue ya, nih, gue komentar dari yang mamahnya, siapa sih yang pertama? Mamanya Kavaldi. Ya, mamanya Kavaldi kan. Ya tadi sih yang dibilang Jipa gitu. Harusnya tuh dari awal tuh kompakan. Mintanya landscape atau portrait gitu kan. Nah terus kalau misalnya landscape kan dia mendingan ya tadi yang dipegang full layar, terus gantian gitu kan. Nah kalau kompak kan bagus gitu bentuknya landscape gitu. Terus juga menurut gua nih tadi yang bagiannya apa kayak mamanya Kaval, mamanya siapa itu tadi yang ada editan kayak apa sih kresek gitu tadi, soalnya gitu nggak sih? Iya benar. Iya. Itu mungkin efeknya itu dikasih dari itu kan, dari pengeditan kalau misalnya itu kayaknya sih. Nah itu lebih baik mending gak usah pakai efek, mending kayak dipakai penerangan aja gitu loh, ngerti nggak? Iya, kayak pencahayaannya ditambahin, gak usah kayak pakai efek gitu, kayak natural tapi di cahayanya lebih lightingnya lebih kuat gitu, jadi kelihatan gitu, gak usah pakai efek gitu. Diedit tadi diterangin gitu kan kalau gelap. Nah terus udah gitu yang bagiannya Saka ucapan untuk Saka. Itu benar-benar delay. Iya dia. Benar-benar delay. Oh yang itu yang saudaranya Saka itu ya? Iya. Nah terus ada beberapa yang dari video persembahan itu juga suaranya tuh kecil, kurang jelas. Kalau bisa itu disamaratain gitu loh, disamaratain. Volumenya kayak disamaratain kan. Kayak gitu. Terus ya kalau misalnya seenggaknya kalau emang kecil terus digedein, nggak terlalu seenggaknya kedengeran gitu loh. Tadi tuh kayak mamanya Vin aja tuh menurut aku nggak kedengeran. Iya benar. Suaranya nggak kedengeran. Suara keluarganya Fadel juga nggak kedengeran. Ya kan? Suaranya. Terus apa lagi ya? Terus yang tadi itu yang buat persembahan dari Tiger itu, ya benar tadi kata Pak. Gua lebih kayak ucapan gitu kan, ucapan beberapa kata gitu. Terus kalau enggak dibagi dua aja, misalnya ada yang ngomong semangat acting atau enggak ada beberapa orang yang ngucapin arti dari mengejar mimpi itu apa, 3 orang atau 4 orang aja gitu kan. Terus yang lainnya semangat acting, itu kayak lebih baik kayak gitu, lebih prefer kayak gitu kan. Terus juga dikompakin lagi bentuk videonya tuh landscape atau portrait gitu kan. Kebanyakan kan landscape gitu kan, pasti kayak bisa nggak sih kayak ditata gitu loh, jadi nggak kayak dalam bentuk kotakan gitu penuh semua. Kalau bisa kayak di zoom gitu, jadi semua muka tuh kelihatan, walaupun suaranya berantakan karena harapan kita kan beda-beda kan. Walaupun harapan beda-beda, tapi setidaknya mukanya tuh kayak lebih di zoom dikit loh, itu terlalu jauh jadi kayak nggak kelihatan siapa aja nih Tiger nih gitu, berapa orang nih Tiger nih gitu. Jadi kayak orang-orang tuh, oh ini fans-fansnya ini gitu, oh ini kayak pernah lihat nih, siapa tahu dia pernah lihat kan, lumayan. Jadi oh ternyata acting tuh yang ini, jadi mereka tuh tahu karena ada temennya mungkin. Ya kalau menurut gue kalau menurut gue konsep awalnya tuh sebenarnya emang mau videonya mau disatu-satuin, nggak dibarengin tuh yang khusus Tiger tuh, cuman karena durasi jadi mau nggak mau dibarengin gitu. Tapi gitu bentar. Tapi kalau udah tahu videonya beda-beda nih ucapannya, kenapa nggak videonya nggak dibedain sendiri gitu? Kenapa harus digabungin sama MV kan? MV-nya gitu. Nih ya, gue ngomong nih. Kalau bisa tuh emang dadakan gitu ya istilahnya kan. Dadakan kan. Tapi kan kalau misalnya istilahnya gini, ada konsep persembahan dari tim kreatif misalnya gitu kan. Ada konsep persembahan dari tim kreatif. Nggak ada persembahan dari orang tua. Tiba-tiba muncul ide nih, persembahan dari fansnya gitu kan. Nah itu kayak kita harus berpikir dengan cepat, langsung kayak, oh ini nih
oh ya kalau misalnya bagaimana ya caranya kalau misalnya kita ngasih tahu dadakan ke Tiger gimana nih biar keren gitu. Waktu itu si kreatif tim kreatif itu aktif di situ kan, kayak udahlah yang gampang aja sama tim gitu kan, udah itu doang, nggak usah pakai artis mengejar mimpi gitu, itu lebih bagus sih menurut gua. Kayak ya udah gitu, atau enggak kayak satu orang deh kan berbareng gitu kan, ngomong apa semangat actingnya itu kan pasti kan nggak barengan walaupun kayak semangat acting gitu kan. Nah satu orang aja yang ngomong yang suara yang lainnya di mute itu satu suara yang ngomong semangat acting digedein, jadi seolah kita semua yang ngomong kayak gitu kan, jadi kayak enak gitu kan. Iya, terus juga banyak kayak ternyata kan gue nggak tahu ya yang kasih info ke kita itu dia tahu MV ini sebelumnya akan seperti apa atau nggak tahu juga, tapi setidaknya yang yang ngasih tahu ke kita itu aturannya kasih tahu kalau misalnya kita tuh Tiger itu dapat waktu tuh cuma segini loh, jadi enak gitu kalau misalnya ternyata Tiger dapat waktunya cuma berapa detik nih guys gitu, gimana kalau diganti aja deh, nggak jadi harapan atau wish gitu, gimana kalau kata penyemangat aja atau enggak kita apa gitu, misalnya satu orang kayak semangat kita kayak gini itu kan kayak lebih kayak gitu kayak lebih lucu gitu, jadi pemanis di akhir ya. Iya, terus kayak waktu pengumpulannya juga kan, itu kan udah tahu dadakan harusnya pengumpulannya ya udah kalau terakhir sore ya sore, gitu harus ditambah-tambahin lagi gitu kan. Berapapun orang yang ikutan ya udah yang penting ada Tiger mewakili di situ gitu. Iya, karena kan deadline-nya katanya cepet-cepetan kan, akhirnya kita kirim video cepet dan ternyata lumayan banyak. Di editnya juga nggak maksimal jadinya gitu kan, kurang baik juga karena nggak ada, karena apa ya, mereka bilangnya bisa potret bisa landscape, seandainya landscape mungkin bakal lebih bagus gitu nggak sih kalau landscape, karena apa ya, kalau ini kan lumayan banyak kan yang ikutan, jadi bisa kayak dari atas kelihatan gitu mukanya kalau landscape, kalau potret mungkin bisa di tengah mungkin, baru di bawahnya landscape lagi, itu kayak lebih better ya. Oke guys, itu apa kritik saran. Tapi kesimpulannya MV-nya konsepnya bagus, cuman kayak dari sisi kameranya doang sama ide penyorotannya doang yang kurang menurut aku ya, sama editannya. Pokoknya sukses terus buat Ekin, semangat terus, kita tunggu single selanjutnya. Karena single kedua dengar udah ada, tinggal ditunggu aja. Ada single kedua. Kayaknya gue mau spill deh. Oh ya, gue mau nanya nih, kan dari tadi tuh kan liriknya tuh bagus-bagus banget, nadanya juga bagus-bagus banget. Part mana yang jadi favorit kalian nih? Favorit? Kalau gue sih bagian rap sih, kayak rangkul pundak itu kayak gimana ya? Kayak itu mendeskripsikan gitu loh. Harusnya. Gue boleh ngomong nggak? Ya boleh. Boleh. Seumur selama 23 tahun gue lahir, ya benar lu. Selama 23 tahun gue lahir, gue belum pernah ngerasain yang namanya bener-bener sahabat. Maksudnya yang bener-bener sahabat tuh kayak ngerangkul kayak gitu tuh, terus ada di saat gue terpuruk gitu. Gue belum pernah ngerasain kayak gitu. Justru gue tuh ngerasain yang diperhatiin banget sama teman, justru sama teman yang nggak pernah ketemu. Paham gak sih? Jadi itu orangnya tuh dari kecil itu udah nggak percaya diri sih sebenarnya, mungkin dari lingkungan juga nggak percaya diri karena gue punya bakat ini, tapi nggak ada dukungan dari lingkungan, dari teman-teman terdekat, dari keluarga dan segala macam kan. Dari di situ gue tuh kayak selalu ngurung, terus gak ada teman, dan seumur umur gue belum pernah yang namanya tuh punya sahabat yang benar-benar sahabat, teman-teman sekedar kenal sehari doang, sekedar kayak kalau ada apa-apa baru nyamper gitu. Jadi pas gue dengan lagu ini nih kayak gue ngerasain kalau lagu ini tuh kita banget gitu, maksudnya kita baru kenal gitu ya, tapi pertemanannya tuh udah kayak lama banget gitu. Padahal kita baru kenal, tapi sekalinya kita punya masalah, apalagi kita langsung terbuka ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena kita frekuensi juga, terus sering cerita juga, mungkin dari situ jadi kita gampang terbuka satu sama lain gitu. Jadi dari situ ya gue ngerasain ya baru di pertemanan ini gitu, makanya pas denger lagu Ekin ini kayak ngena banget sama persahabatan kita gitu. Jadi ya gitu deh. Apalagi kita punya mimpi, kita pengen ketemu gitu, terus di Jakarta kan kita pengen ketemu gitu bertiga gitu, ayo kita ketemu. Kayak mau bikin proyek bareng, maksudnya udah gak virtual nih proyeknya nih, bener-bener udah kayak tatap muka gitu kan. Kita sebenarnya punya mimpi kayak gitu ya sebenarnya. Kalau gue sih bisa aja ya, tapi kalau nggak si Jipa kan masih kuliah gitu kan, Jipa masih kuliah kayak gitu. Kalau gue sih bisa aja mau nyamperin banget, Sapina minta disamperin lagi ya gitu lah pokoknya. Soalnya yang menurut gue sih Jipa sih yang paling jauh di antara kita. Kalau gue sih Jawa masih deket sih sama Sapina gitu. Yang entah itu Sapina yang ke tempat gue atau gue ke tempat Sapina gitu. Apalagi Sapina kuliahnya juga di Jawa kan ya, meskipun bentar lagi dia mau lulus, insya Allah amin gitu. Amin ya Allah. Lulus. Kalau dari gue sih gitu, ini lagu benar-benar bikin gue pertama kali gue dengerin lagu ini, bukan MV-nya ya, lagunya pertama kali gue dengerin liriknya sama yang nyanyinya sih sebenarnya. Itu kayak ngenah banget. Gue pertama kali nangis karena bukan apa-apa ya, nangis karena kayak ngerasa banget ini loh, kalau gue nggak ketemu kalian, gue nggak bakalan nangis dengan lagu ini gitu. Paham gak sih maksud gue? Jadi ya karena lagu ini bener-bener kayak apa ya namanya ya, dari lagunya, dari yang nyanyinya pun pembawaannya juga relate banget gitu, suaranya juga pas banget sama mereka gitu kan.
apalagi ini ciptaan dari salah satu member sendiri kan, kayak gitu. Jadi ya kalau dari gue sih gitu, relate banget sama kehidupan kita, khususnya gue. Nggak tahu ya kalau Jipa sama Sapina mungkin udah pernah ngerasain punya sahabat yang lebih dari ini kali. Kalau gue belum pernah ngerasain yang benar-benar sahabat banget, yang benar-benar rangkul. Karena gue sekali punya teman, kalau gue udah down, udah pergi kayak gitu. Tapi kalau tuh misalnya gini, gue punya teman, tuh orang udah pergi nih pas gue lagi terpuruk, pas gue bangkit lagi tuh orang datang lagi, tapi bodohnya gue mau nerima aja gitu. Itu ya sisi baiknya gue di situ sih. Tapi nggak tahu kalau lu. Kalau gue punya teman, gue punya sahabat, tapi sayangnya sahabat gue nggak sefrekuensi sama gue. Dimana sahabat, ya itu sahabat, dimana sahabat gue itu nggak suka boyband, suka musik suka, cuma dia rada dikurangi karena ya ada suatu hal nggak kurang suka. Dan dulu sih emang dia tuh suka BTS gitu, tapi lambat laun kesini tuh tambah ya lebih ke K-pop, terus lambat laun kayak udah menghilang gitu, dia udah nggak suka. Terus kalinya gue kayak update lagu apa gue nyanyi gitu, nyanyi cover lagu. Terus kayak ngepost sesuatu pasti kayak dibilang, aduh jangan dipost yang seperti ini tidak baik. Kata gue, maksudnya kayak ini tuh dunia gue tuh kayak di music gitu, dunia gue di musik. Terus juga gue tuh kayak pengen punya temen tuh yang emang sefrekuensi sama gue kan anaknya kan suka ya ngelucu. Terus katanya salah satu member juga gue tuh mukanya muka usil ya, padahal muka gue cantik, tapi ya katanya muka gue usil. Bukan masalah cantiknya cantik, tapi lu emang usil orangnya, dari sifatnya lu usil. Kalau dari wajahnya lu ya cantik, emang cantik. Siapa sih masa ya cewek ganteng kan gak mungkin. Ya makanya karena itu ya jadinya akhirnya gue ketemu sama kalian yang sama gilanya lah ya sama gue gitu. Maaf gue pendiam bos. Sama gilanya, sama gesreknya juga. Satu sedih semuanya sedih, satu senang semuanya senang. Gak kayak teman realita gue gitu. Gue sedih ya mereka sedih gitu. Tapi di saat mereka senang gue yang sedih, karena mereka senang dengan apa yang mereka kerjakan. Dan gue kurang kayak aduh kok dijauhin sih cuma gara-gara ginian doang gitu. Ngalamin kayak gitu. Gue juga pernah kayak gitu. Kayak gimana ya, kayak aduh gue di sini loh gitu, gue di sini kok kalian kok pergi gitu. Jadi kata gue ini tuh kita tuh kan padahal maunya tuh ngejar mimpi bareng, sudah bareng semuanya bareng gitu, bahkan kampus, kelas, kos-kosan kita semuanya bareng, kita mau wisuda bareng. Tapi di saat mereka senang-senang, gue tuh kayak dalam hati gue, ayo tarik gue juga mau ikut sama kalian senang-senang, tapi kok kalian kok gitu. Jadi pas dengar lagu ini dan kenal sama kalian, lagu ini relate banget sama kalian, gue sampai bilang kan enggak, Sapina lagi sedih banget sih gitu, ini kok kayak kita sih gitu. Terus kalau Sapina, iya tahu gue juga nangis itu, iya sama kita juga nangis. Apalagi kayak pegang tanganku saat kau terjatuh, rangkul pundakku saat kau mengeluh, dan ku kan ada untukmu. Itu kayak apa ya, rangkul pundakku saat itu lagu yang relate banget sih, relate banget pas. Iya, terus juga pas yang pertama kan ini sebuah kisah, itu kayak aduh lagu kok kayak kita banget ya, tentang perjalanan mengejar mimpi. Perjalanan mimpi ya, kita kan satu misi, terus juga sama-sama gitu pikiran tuh kayak pemikiran gitu, walaupun agak rada beda gitu antara gua sama lu, gua sama Sapina mungkin agak rada beda dikit, tapi ya selama ini yang gua rasain sebenarnya kita beda sih. Iya, kita beda suku, beda kota. Iya emang kayak gitu Bambang, Malih. Beda. Maksud gue tuh kayak pemikirannya tuh kayak ada yang lebih dewasa, ada yang masih ada yang masih setengah-setengah, ada yang masih antara dewasa sama childish, ada yang masih mau main-main, ada yang masih mau main-main gitu, kayak nggak mau aja maunya main-main aja. Ya yang lagi ngomong lah siapa lagi? Gue mau sadar diri. Kayak apa ya udah gitu. Terus pas pokoknya pas yang high note gue juga suka. Terus apa ya, gue juga suka yang iya. Terus yang part rap itu gue suka bagiannya. Kalau gue Loke sih, hey kawan. Gue sebenarnya suka sama rapnya Loke, cuman gue gak ngerti ada bahasa Inggrisnya cuman. Gue ngerti soalnya gue translate tapi gue lupa artinya apa, karena otak gue dipinjam tetangga jadi lupa lagi gitu. Itu kayak kalau artinya Loke itu relate sama teman gue, sama sahabat-sahabat gue. Tapi kalau overall lagu semuanya itu relate ke kalian berdua. Oke guys, jadi reaction kita udah selesai. Reaction dari 3M, ada aku Jipa, ada Isti, ada juga Syafina. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata dari kita yang kurang berkenan di hati kalian yang nonton. Dan untuk kalian yang nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow IG kita, dan jangan lupa follow IG 3M. Iya, dari sini nih. Yang edit di sini. Oke, makasih. Bye-bye. Bye-bye.